Selamat datang di program saya Bokis, Bongkar Kisah. Ya, teman-teman Food Center, kali ini saya ingin sharing mengenai khususnya bagi Anda yang memiliki yayasan atau panti sosial, maraknya terjadinya proses modus penipuan dengan sistem sumbangan. Nah, seperti apa ulasannya dan triknya? Ya, Anda harus pelajari hal itu. Nah, saksikan video ini sampai habis. Ya teman-teman, khususnya yang memiliki yayasan panti sosial atau panti sosial. Nah, dalam hal ini saya menceritakan mengenai modus penipuan yang dilakukan oleh beberapa orang, mungkin tim ya, melakukan dengan tipe adanya sumbangan. Nah, jadi kisah singkatnya begini. Jadi pada saat sebelum Lebaran, itu kan tentunya banyak orang melakukan, ada di pinggir jalan ya, penukaran uang receh ya, seperti itu. Nah, sebelumnya dari penipu tersebut datang ke yayasan kami. Nah, tentunya dia menyampaikan kepada kami bahwa nanti dia akan bersama temannya minggu depan akan melakukan santunan ke 50 anak yatim piatu kami. Seperti itu. Nah, kemudian dari pelaku itu mencoba melihat ruangan nanti buat acara yang seperti apa. Kami coba mengantarkan ke ruangan tersebut ya. Nah, setelah selesai mereka pulang. Nah, modus penipuannya ketika kami sudah tahu, ceritanya seperti ini. Jadi dia, pelaku penipu tersebut itu mendatangi tempat penukaran uang receh yang di pinggir jalan tersebut, mengaku sebagai pengurus yayasan. Ya, dia menyampaikan kepada penukar uang receh itu bahwa yayasan panti sosial ingin menukarkan uang sebesar 30 juta dengan uang 20.000 lembarannya. Otomatis yang dari pedagang penukar uang receh itu dipilih sasarannya yang sudah tua tentunya. Nah, dan dia percaya, maka dia bersama pelaku penipuan dan penukar uang receh diajak ke panti sosial kami, dan kami sudah siapkan, sudah ada anak-anaknya di situ untuk siap mengadakan acara. Jadi ketika pelaku penipuan kemudian bersama yang ibu-ibu yang bawa uang receh tersebut datang ke panti sosial kami kan tahunya itu temannya dia, katanya ikut menyumbang. Seperti itu. Nah, jadi dia jalan tuh, kita antarkan ke atas tangga, ke lantai 2 untuk mengikuti acara santunan yang disampaikan pelaku penipu itu. Akhirnya kita mengajak mereka, saya tahunya itu adalah mereka satu rombongan karena datangnya bersamaan. Kemudian kita naiklah ke lantai 2. Nah, tanpa disadari, tanpa saya juga tahu, karena ibu itu bawa uang tas sebesar 20 ribuan dengan uang 30 juta. Nah, itu naik tangga kan nggak kuat. Tiba-tiba pelaku penipu itu membantu memegang ibu, biar saya pegang bu, tasnya bu, ibu naik aja ke atas. Nah, ibu itu percaya saja karena memang sudah tua. Akhirnya naiklah ke lantai 2. Nah, setelah di lantai 2 kita bertemu dengan yang si korban atau ibu pekerja penukar uang receh itu, dia baru sadar, loh, pas sudah di lantai 2, tas saya mana, yang pengurus yayasan itu yang megangin tas saya, dia bilang gitu. Nah, saya juga bingung, loh, bukannya bareng sama ibu, kan itu bukannya teman ibu, tadi kan bareng. Saya sampaikan seperti itu. Nah, akhirnya dia panik, dia turun ke bawah. Akhirnya pelaku penipu itu pas kita cari dia bos sudah hilang, sudah pergi ya. Akhirnya ibu itu merasa sedih, kemudian saya sampaikan silakan buat laporan BAP di Polsek atau Polres. Ya, jadi si ibu itu uang lembaran 20 ribuan sebesar 30 juta itu rahib, hilang di bawah pelaku penipuan. Kalau dari sisi yayasannya kami tidak tertipu, namun setidaknya anak asuh kami yang menunggu itu tidak jadi acaranya karena kita memang tidak terrealisasi proses santunan anak yatim itu sendiri, paling tidak seperti itu.
Nah, jadi dari konsep ini ya, saya ingin menyampaikan kepada yayasan atau panti sosial agar waspada ya ketika ada yang mau menyumbang dan sebagainya. Tapi memang agak sulit juga karena ketika ada donatur yang coba datang ke yayasan kita, itu kan tentu nggak mungkin kita periksa KTP-nya kan. Namanya orang mau nyumbang kan biasa saja, silakan aja siapapun boleh menyumbang. Nah, tapi hal ini dapat menyebabkan dia ada celah untuk menipu orang lain untuk bisa hadir ke yayasan kita. Jadi si pelaku penipuan, setelah saya analisa bahwa pelaku penipuan ini mendatangi uang penukaran uang sebelum lebaran, ya kan, mengaku sebagai pengurus yayasan dengan menyatakan bahwa yayasan ingin menukarkan uang 20.000 sebesar 30 juta. Kemudian pelaku penipuan ngomong sama yayasan bahwa dia adalah donatur yang akan bersama temannya untuk mengadakan bakti sosial santunan anak yatim. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bukan semacam hipnotis ya. Jadi ini modus penipuan yang dia pelajari, dia tahu posisi yayasan kita, posisi kapan dia harus mengambil uang yang penukar receh tersebut ya. Nah, jadi seperti yang dipelajari, walaupun dipraktekkan saya kira ini bisa dilakukan ya. Jadi ini antisipasi bagi Anda yang menukar uang receh di jalan. Jika ada modus, ada panti sosial ingin menukarkan duit, itu Anda harus waspada. Begitu juga dengan yayasan panti sosial harus waspada terhadap modus-modus seperti itu, karena ini dapat merugikan khususnya yang penukar uang receh, dan yayasan juga ketika sudah mengadakan acara anak-anak sudah kumpul ternyata tidak terrealisasi hal itu ya. Jadi ini sharing dari program Boki saya, bongkar kisah mengenai modus penipuan terhadap penukar uang receh maupun panti sosial. Jadi Anda harus waspada. Itu saja mungkin sharing singkat saya. Jika memang ada pertanyaan, ada baiknya Anda bisa isi di kolom komentar, dan jangan lupa Anda klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.